Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat. Bagaimana hari ini? Masih tetap semangat ya? Kita akan melanjutkan BDR kita yang pada pagi hari ini kita memasuki tema 9, yaitu buku 5I. Tepatnya nanti Bapak mau mengambil mata pelajaran IPA pada halaman 11 dan 12 dengan materi pokok yaitu zat tunggal dan zat campuran. Anak-anakku semuanya, singkat saja Bapak jelaskan ya, nanti anak-anak bisa membaca kembali secara mandiri ya. Yang dimaksud dengan zat tunggal adalah yang namanya tunggal itu berarti satu ya, tidak berdua, tidak bertiga apalagi ya. Jadi yang dimaksud dengan zat tunggal adalah materi atau benda atau disebut juga dengan materi ya, yang seluruh bagiannya itu merupakan atau memiliki susunan atau komposisi yang sama. Jadi kalau ada sebuah benda padat, kalau kita potong di sebelah kiri rasanya manis misalnya, sebelah kanan manis, tengah manis, semuanya memiliki sifat yang sama antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Itu merupakan salah satu ciri dari sifat zat tunggal. Jadi sifat zat tunggal itu apabila kita potong-potong adalah memiliki bagian yang sama, dan biasanya membaginya itu tidak bisa menggunakan dengan reaksi kimia biasa ya. Zat tunggal ini wujudnya juga bisa dalam bentuk benda padat, benda gas, dan benda cair. Zat tunggal yang berupa benda padat misalnya garam. Garam itu merupakan murni, tidak campuran dari benda-benda yang lain karena tidak bisa diuraikan kembali atau tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi zat-zat yang lainnya. Kalau garam dipotong ya tetap garam, garam direbus ya tetap garam, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua adalah gula ya. Contoh yang lainnya misalnya besi itu merupakan zat murni, zat tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Kita potong-potong tetap besi juga ya. Kemudian yang zat tunggal yang berupa zat cair misalnya air murni, yang Bapak bilang air murni ya. Air murni itu contohnya adalah air hasil sulingan, air sulingan ya. Kalau air yang kita minum itu bukan zat tunggal karena dia merupakan udah campuran. Jadi air yang kita minum adalah itu air yang campuran antara hidrogen dan oksigen. Jadi antara hidrogen dan oksigen bercampur atau bereaksi menjadi air nantinya ya. Jadi kalau air yang biasa kita minum itu kita uraikan, kita rebus terus menerus, itu akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Jadi air yang kita minum itu bukan merupakan contoh zat tunggal. Yang contoh zat tunggal adalah air murni, yaitu air suling ya. Kemudian yang berupa gas, benda gas ya, yang merupakan zat tunggal adalah contohnya oksigen, hidrogen, karbon, dan lain sebagainya ya. Itu yang merupakan contoh zat tunggal. Jadi kalau zat tunggal itu cirinya tidak bisa dipisah-pisahkan lagi ya. Kemudian hanya tersusun atas satu zat saja, tidak dua, tidak lebih. Kemudian yang kedua adalah campuran. Yang pertama tadi zat tunggal, yang kedua adalah zat campuran. Campuran di sini adalah merupakan gabungan dari beberapa zat tunggal, bisa 2, 3 zat tunggal digabung menjadi satu. Penggabungannya itu adalah penggabungan biasa, tidak menggunakan reaksi kimia. Jadi kalau ada beberapa zat tunggal yang kita gabungkan, masih terlihat, oh ini benda A, oh ini benda B, hanya nyampur jadi satu saja ya. Tidak menimbulkan sifat baru, jadi sifatnya masih sama. Jadi kalau kita pisah-pisahkan, kalau yang kita campur misalnya, contohnya langsung aja ya. Misalnya contoh campuran pada benda padat, contohnya gado-gado. Gado-gado itu campuran, bukan zat tunggal, karena di gado-gado itu zat padat itu ada kacang, ada toge, ada kol, dan lain-lain. Nah, antara kacang, toge, kol itu hanya digabungkan, tidak melalui reaksi kimia, jadi sifatnya masih masing-masing terlihat.
ini sifat kacang, ini sifat toge, ini sifat kol dan lain-lain. Itu namanya campuran. Nah, ini contoh campuran yang gampang ya. Kemudian yang berupa cair. Jadi campuran yang berupa cair, yaitu contohnya air teh, teh manis. Jadi teh manis itu merupakan campuran karena antara tehnya dan airnya dan gulanya masih terlihat sifatnya ya. Kemudian yang berupa gas. Yang berupa gas adalah udara. Jadi campuran, contoh campuran yang bersifat atau berbentuk gas adalah udara. Udara di alam bebas ini adalah merupakan campuran. Campuran antara oksigen, hidrogen, helium, karbon, neon, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh campuran yang berupa gas ya. Jadi sifat dari campuran bisa dipisah-pisahkan tanpa reaksi kimia ya. Jadi kita pisah-pisahkan dengan memisahkan biasa bisa. Misalnya campuran antara pensil, buku, penggaris yang ada di dalam tas, itu namanya campuran. Kalau kita pisahkan gampang, nggak usah direbus, nggak usah dengan reaksi kimia, nggak usah ditambahkan zat-zat tertentu untuk memisahkan. Kita tinggal ambil saja pensilnya, ambil bukunya, itu namanya memisahkan campuran tanpa reaksi kimia ya. Misalnya tadi gado-gado mau memisahkan lagi dari campuran menjadi zat tunggalnya ya, ambil togenya, diambil kolnya dan lain sebagainya. Jadi memisahkan campuran dapat dilakukan dengan cara yang biasa tanpa reaksi kimia ya. Sebetulnya macam-macam zat itu masih banyak ya. Ada zat tunggal, zat campuran yang kita pelajari sekarang. Nanti ada yang disebut dengan larutan, senyawa, dan lain sebagainya. Untuk larutan dan senyawa kita pelajari yang minggu yang akan datang ya. Jadi hari ini khusus untuk zat tunggal dan campuran saja ya. Dan tugasnya untuk hari ini gampang saja ya. Anak-anak nanti bisa baca-baca lagi atau cari bahan materi dari sumber-sumber belajar yang lainnya ya. Tugasnya yaitu halaman 12. Pada halaman 12 yang ayo lakukan, yang atas ya, anak-anak diminta untuk menuliskan contoh zat tunggal. Anak-anak cari contoh zat tunggal, nanti menuliskannya zat tunggal ya yang berupa padat apa. Misalnya A berupa padat, B berupa gas, C berupa zat cair. Jadi seperti yang Bapak jelaskan ya. Yang contoh campuran, yang A misalnya A padat apa, B cair apa, C gas apa. Jadi itu tugasnya hari ini. Bapak ulang lagi, mencari contoh zat tunggal yang berupa padat, cair, dan gas. Contoh campuran yang berupa padat, cair, dan gas. Akan lebih bagus kalau anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain selain yang Bapak sebutkan ya. Jadi kalau nanti anak-anak hanya menuliskan contoh yang dari Bapak sebutkan ya bagus sih, tapi kurang hebat ya. Nanti kalau anak bisa mencari contoh yang lainnya, anak-anak hebat sekali ya. Banyak contoh-contohnya yang lainnya. Itu saja yang kita pelajari hari ini ya. Kita belajarnya sedikit-sedikit tetapi dipahami dengan sebaik-baiknya dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.